I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risa Rahayuning Tias. Di sini akan menjelaskan beberapa hadis, yaitu mengenai pendidikan, tentang kimia, matematika, tentang alam, tumbuhan, dan juga tentang hewan. Saya akan menjelaskan hadis tentang lingkungan, yaitu hadis tentang memelihara lahan yang mati. Hadisnya berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir radhiyallahu anhu qala, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man ahya ardhan mayyitatan fahiya lahu, rawahu Ahmad wa Tirmidzi. Artinya, dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menghidupkan lahan yang mati, maka lahan tersebut beralih menjadi miliknya. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Hadis ini berstatus hasan sahih, kemudian disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Hadis ini menjelaskan bahwa kita boleh menghidupkan suatu lahan yang mati yang tidak ada pemiliknya. Baik kita menghidupkannya dengan cara menyiramnya, membersihkannya, menanamnya, mendirikan bangunan, ataupun mendirikan pagar di sekitarnya. Hadis ini juga menunjukkan bahwa syarak mendorong manusia untuk menghidupkan suatu lahan yang mati karena kebutuhan manusia. Tapi dalam hadis ini tidak disebutkan ciri-ciri lahan yang mati yang boleh digunakan itu seperti apa. Nilai-nilai yang terkandung dalam hadis ini yaitu memotivasi kita untuk menghidupkan lahan kosong menjadi lahan yang produktif daripada mubazir dan gersang. Dengan kita memanfaatkan lahan yang mati tadi, kita juga bisa merasakan karunia Allah dan kita bisa memanfaatkannya semaksimal mungkin untuk kemaslahatan hidup manusia. Dalam hadis ini juga mengajarkan bahwa terdapat potensi dari sumber daya alam yang Allah ciptakan. Hadis selanjutnya yaitu tentang fenomena alam mengenai peristiwa terbelahnya bulan. Hadisnya berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Anas radhiyallahu anhu anna ahla Makkah sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuriyahum ayah farahumul qamara shiqataini hatta ra'aul hira'an bainahuma. Rawahul Bukhari. Artinya, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa penduduk Mekah meminta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menunjukkan tanda atau bukti mukjizatnya. Maka mereka ditunjukkan bulan terbelah menjadi 2 bagian sehingga terlihat gua Hira di celah di antaranya. Hadis riwayat Bukhari, di mana hadis ini berstatus hadis sahih, riwayat Bukhari nomor 3579. Peristiwa terbelahnya bulan merupakan salah satu mukjizat Nabi Muhammad. Peristiwa ini bermula ketika beliau ditantang oleh orang-orang kafir Quraisy untuk memberikan bukti mukjizat bahwa beliau memang benar utusan Allah, sehingga beliau menunjukkan bulan terbelah menjadi 2. Namun dengan begitu, orang-orang kafir Quraisy tetap saja tidak percaya bahwa kejadian itu berasal dari mukjizat atau dari Allah. Mereka mengatakan bahwa kejadian tersebut merupakan sihir oleh Nabi Muhammad. Para sejarawan India dan Cina kuno juga mencatat bahwa peristiwa ini pernah terjadi. Namun dalam pembuktian sains juga ilmuwan NASA menemukan adanya belahan bulan sepanjang ratusan kilometer pada permukaannya. Sehingga kita sebagai seorang muslim itu harus mempercayai bahwa peristiwa itu benar-benar terjadi karena sudah Allah tuangkan di dalam Al-Quran. Nah, selanjutnya nilai-nilai yang bisa kita ambil dari hadis tadi yaitu yang pertama, kita harus percaya bahwa kejadian itu benar-benar terjadi dan semakin membuat kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Selanjutnya, seperti yang kita tahu, peristiwa terbelahnya bulan merupakan salah satu tanda dari kiamat, sehingga kita harus memperbanyak amal ibadah dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dalam belajar kita juga harus berpedoman kepada Al-Quran dan hadis, karena semua fenomena-fenomena sains juga telah tertuangkan dalam Al-Quran dan juga hadis.
hadis tentang pendidikan, yaitu tentang educational journey yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Mahmud bin Ghailan, hadatsana Abu Samah anil A'masyi anil Abu Shalih an Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, rawahu Tirmidzi. Yang artinya telah menceritakan kepada kami Mahmud bin Ghailan, telah menceritakan kepada kami Abu Samah dari Al-A'mai dari Abu Shalih dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menjalani suatu jalan menuntut ilmu, Allah pasti akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis tersebut berstatus sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam kitabnya yaitu Ilmu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bab kelebihan fikih di atas ibadah, kelebihan fikih di atas ibadah. Adapun penjelasannya, nah, jadi hadis tadi memberikan janji kepada siapapun yang melakukan suatu perjalanan dengan tujuan atau dengan niat untuk menuntut ilmu, entah bahkan sampai ke luar negeri atau mendatangi tempat di mana sumber ilmu itu berada, maka Allah akan memudahkan bagi mereka jalan menuju surga. Nah, sedangkan konsep pendidikan dari hadis tadi yaitu educational journey atau suatu perjalanan untuk menimba ilmu, atau dalam bahasa Arab disebut dengan ar-rihlah al-ilmiyah, seperti yang dilakukan oleh Imam Bukhari. Jadi beliau sampai mengembara ke Irak, ke Hijaz, ke Syams untuk mencari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Adapun nilai-nilai yang terkandung yaitu melalui hadis tersebut kita jadi mengetahui bahwa menuntut ilmu itu sepenting itu, bahkan Allah sampai menjanjikan kemudahan bagi siapapun yang menuntut ilmu untuk menuju surga. Itu juga menyadarkan kita bahwa menuntut ilmu dalam Islam itu wajib bagi setiap muslim dan muslimat, jadi kita harus selalu semangat untuk menuntut ilmu. Hadis tentang siwak yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Ibrahim bin Musa Ar-Razi akhbarana Isa bin Yunus an Mis'ari li Aisyah bi ayyi syai'in kana yabda'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baitahu qalat bis-siwaki, yang artinya telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Musa Ar-Razi, telah mengabarkan kepada kami Isa bin Yunus dari Mis'ari. Dia berkata, saya bertanya kepada Aisyah, dengan apa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memulai ketika masuk rumah? Maka Aisyah menjawab dengan siwak. Penjelasan dari hadis tersebut menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap kali mengawali ingin masuk rumah maka beliau selalu bersiwak terlebih dahulu. Nah, jadi siwak itu apa sih? Siwak itu merupakan ranting kayu dari pohon arak yang digunakan untuk membersihkan gigi, gusi, dan juga mulut. Bahkan Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwa siwak itu hukumnya sunnah, boleh dilakukan kapan saja, tetapi ada 5 keadaan yang lebih baik, yaitu ketika bangun tidur, ketika hendak wudhu, hendak sholat, hendak membaca Al-Quran, dan ketika bau mulut. Adapun nilai-nilai yang dapat kita ambil dari hadis tadi yaitu kita jadi mengetahui bahwa Rasulullah itu selalu siwak sebelum masuk rumah. Kita juga jadi mengetahui bahwa siwak itu hukumnya sunnah, dan Allah menciptakan segala jenis sesuatu seperti tumbuhan pasti memiliki manfaat. Salah satunya yaitu seperti pohon siwak tadi yang rantingnya atau batang pohonnya bisa kita gunakan untuk membersihkan gigi, membersihkan gusi, dan membersihkan mulut. Hadis tentang matematika mengenai pencerminan, hadisnya berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Musa radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala matalul jalisas sholihi was-sau'i kahamilil miski wa nafikhil kiri fahamilul miski imma ayyuhdiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan tayyibatan wa
manafi'ul kiri imma ayyukhriqa thiyabaka wa imma an tajida rihan khabithatan. Hadis ini termasuk hadis sahih Imam Bukhari nomor 5534 dan Imam Muslim nomor 2628, yang artinya dari Abu Musa radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, permisalan teman yang baik dan teman duduk yang jelek adalah seperti penjual minyak wangi dan penjual dan pandai besi. Duduk dengan penjual minyak wangi bisa jadi engkau akan diberi wangi olehnya, atau engkau akan membeli darinya, atau engkau akan mendapatkan darinya aroma yang wangi. Sementara itu, jika duduk dengan seorang pandai besi, bisa jadi ia akan membakar pakaianmu dan bisa jadi engkau akan mendapatkan bau yang tidak sedap. Nah, jadi di sini menjelaskan bahwa jika kita berteman dengan orang baik, di mana diumpamakan dengan seorang penjual minyak wangi, maka kita juga akan mendapatkan wangi darinya atau mendapatkan kebaikan. Entah itu kita diberikan atau kita meniru contoh-contoh atau sikap-sikap yang baik. Sedangkan jika kita berteman dengan orang yang diumpamakan dengan seorang pandai besi, maka bisa jadi kita akan terkena percikan apinya sehingga membakar diri kita sendiri dan mendapatkan aroma yang tidak sedap atau keburukan dan juga kejelekan. Dimana konsep ini sesuai dengan konsep matematika, yaitu pencerminan, dimana suatu objek itu akan sama dengan bayangannya. Adapun refleksi atau pencerminan sendiri adalah memindahkan atau transformasi, memindahkan suatu titik pada bangun geometri dengan sifat benda dan bayangan pada suatu cermin datar. Nilai-nilai yang bisa kita ambil dari hadis ini yaitu bahwa dengan kita berteman dengan orang baik, maka kita juga akan menjadi baik. Dan sebaliknya, jika kita berteman dengan orang yang buruk, yang berperilaku buruk, maka kita juga akan mendapatkan keburukannya. Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, harus pandai-pandai memilih teman, karena bisa jadi seorang teman akan membawa kita ke surga ataupun akan menyeret kita ke neraka. Selanjutnya yaitu hadis mengenai hewan, yaitu tentang larangan untuk mengurung hewan atau mengurung binatang. Hadisnya berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Hadisu Anasin qala nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an tusbaral bahaimu, akhrajahul Bukhari. Yang artinya, dari Anas, beliau berkata, Nabi melarang kita untuk mengurung binatang. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari, di mana hadis ini berstatus hadis sahih dalam kitab Bukhari ke-72 yang berjudul Sembelihan dan Buruan bab 25. Ini menjelaskan kepada kita bahwa kita dilarang untuk mengurung binatang. Mengurung di sini maksudnya adalah mengurung dengan tidak memberinya makan atau minum, bahkan sampai ia mati. Dengan mengurung binatang juga akan membuat binatang kehilangan naluri alaminya untuk berburu atau bahkan untuk bertahan di lingkungan aslinya. Dengan mengurung binatang juga akan membuat binatang kehilangan habitat dan lingkungannya. Adapun nilai-nilai yang bisa kita ambil dari hadis tadi adalah, yaitu yang pertama, kita harus menyayangi binatang. Jika kita ingin memelihara binatang, maka kita harus bertanggung jawab, yaitu dengan memberinya makan, memberinya minum, memberinya tempat yang layak. Nah, karena kita juga hidup berdampingan dengan binatang di bumi ini, maka kita harus memberikan hak terhadap binatang. Kita tidak boleh semena-mena terhadap binatang dan harus memberikan perlakuan yang baik terhadap binatang, yang mana binatang juga termasuk makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis selanjutnya yaitu hadis tentang kimia. Di sini saya akan menjelaskan tentang hadis larangan untuk meniup makanan yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam naha ayyatanaffasa fil ina'i aw yunfakha fihi. Yang artinya hadis ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk meniup gelas ataupun bernafas di dalam gelas. Hadis ini merupakan hadis riwayat Tirmidzi nomor 1888 dan statusnya disahihkan oleh Syu'aib al-Arnaud. Nah, penjelasan hadisnya yaitu jika kita meniup makanan atau minuman, maka itu akan menimbulkan salah satu zat yang dapat menyebabkan penyakit jantung, yaitu asam karbonat. Jika kita meniup air, itu artinya akan ada H2O bertemu dengan karbon dioksida yang kita tiupkan, sehingga akan menimbulkan H2CO3 atau disebut dengan asam karbonat. Oleh karena itu, Nabi melarang kita untuk meniup makanan atau minuman karena itu akan berbahaya bagi kesehatan kita. Selanjutnya yaitu nilai-nilai yang dapat kita ambil dari hadis tentang larangan meniup gelas atau meniup makanan dan minuman. Di antaranya yang pertama, selalu berhati-hati terhadap apa yang kita makan dan apa yang kita lakukan. Selanjutnya, berdoa kepada Allah untuk meminta perlindungan terhadap apa yang kita makan, apa yang kita masukkan ke dalam tubuh kita. Selanjutnya yaitu percaya dan menaati apa yang dilarang oleh Rasulullah, karena itu bukan hanya sekedar larangan biasa, tetapi bisa dibuktikan oleh ilmu sains dan ilmu kimia, juga ilmu kesehatan. Hadis selanjutnya yaitu hadis tentang kimia yang berkaitan dengan kurma anjwa. Hadisnya berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Jum'ah bin Abdillah, hadatsana Marwan, akhbarona Hashim bin Hashim, akhbarona Amir bin Sa'id, an abihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tasabbaha kulla yawmin sab'a tamaratin ajwa lam yadurruhu fi dzalikal yaumi sumun wala sihrun. Ceritakan kepada kami Jum'ah bin Abdullah, telah menceritakan kepada kami Marwan, telah mengabarkan kepada kami Hashim bin Hashim, telah mengabarkan kepada kami Amir bin Sa'id dari ayahnya. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mengkonsumsi 7 butir kurma anjwa setiap hari, maka pada hari itu ia tidak akan terkena racun ataupun sihir. Hadis ini merupakan hadis sahih riwayat Bukhari dalam Sahih Bukhari juz 17 nomor 5025. Penjelasan dari hadis tadi yang mengatakan bahwa siapa yang memakan kurma, 7 butir kurma anjwa pada pagi hari, maka pada hari itu ia tidak akan terkena racun atau sihir, karena kurma memiliki kandungan seperti karbohidrat, garam, memiliki 6 jenis vitamin, memiliki 14 jenis asam lemak, dan memiliki 23 jenis asam amino yang bisa mencegah racun dan juga memberikan kesehatan pada siapa yang mengkonsumsinya. Bahkan kurma anjwa yang manis masih aman jika dikonsumsi oleh penderita diabetes, karena gulanya memiliki kandungan fruktosa yang lebih tinggi dibandingkan dengan glukosanya. Selanjutnya, nilai-nilai yang dapat kita ambil dari hadis tadi adalah yang pertama, mengetahui bahwa Allah menciptakan sesuatu pasti memiliki kelebihan dan manfaatnya. Seperti contohnya buah kurma. Buah kurma memiliki kandungan seperti karbohidrat, garam, vitamin, dan lain-lain yang dapat digunakan sebagai antioksidan di dalam tubuh dan mencegah racun-racun yang ada di dalam tubuh.